Shalom saudara-saudara. Kita akan mulai ibadah pada malam hari ini. Terlebih dulu kita persiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan. Tidak kebetulan kami ada di tempat ini pada malam hari ini. Kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami merasakan nikmatnya kebersamaan dengan Engkau pada malam hari ini ya Tuhan. Bapa, kami percaya ketika Engkau hadir di tempat ini, maka kuasa-kuasa lain, roh-roh lain yang bukan berasal daripada Tuhan tidak ada di tempat ini, di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, hanya kuasa-Mu, hanya roh-Mu yang tinggal di tempat ini ya Tuhan. Dan kami boleh merasakan lawatan-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami persembahkan ibadah ini kepadamu. Kami persembahkan ibadah ini dari awal pertengahan ke akhir hanya kepadamu ya Tuhan. Beracara tempat ini karena ini adalah waktumu. Terima kasih Yesus. Terpujilah, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sempurna mengasihiku, pengorbanan
kasih Tuhan sungguh tidak bersyarat. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku
Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Lord, oh, terima kasih. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan. Mari kami undang untuk bangkit berdiri jemaat. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Ya ini Tuhan, kami persembahkan hati kami Tuhan. Yes. Di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Hallelujah. Ada sukacita pada malam hari ini. Ada sukacita yang luar biasa pada malam hari ini. Coba lihat kiri kanan, ada senyum nggak? Beneran sukacita nggak? Harapan kita hanya kepada Tuhan. Di dalam Dia selalu ada harapan. Amin. Mari kita semua gandol Gusti. Haleluya. Saben dino wangi gandol Gusti.
kita gandol Gusti. Gandol itu beneran megang gitu, enggak anggang-anggang. Gandol Gusti, berharap penuh pada Tuhan. Karena hanya di dalam Dia ada jawaban, ada harapan. Haleluya.
ada Allah seperti Dia, amin. Tidak salah kita mempercayai Dia. Silakan duduk jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terkadang jiwa kami bertanya, apakah masih ada harapan Tuhan? Ketika doa kami belum terjawab atau tidak terjawab, apakah masih ada harapan Tuhan? Kami selalu bertanya, ampuni kami, ampuni kami Yesus. Yesus, Yesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku.
selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berdindar, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari sama-sama katakan dengan segenap hati kita. Walaupun gunung itu kita angkat tangan kita sebagai penyerahan kita kepada Tuhan. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Benar Tuhan, ini iman percaya kami. Ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Ini pernyataan iman kami kepadamu Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, ya Yesus, tetap percaya ya Yesus. Rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berdindar, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang kuasa. Iman kami berkata bahwa Engkau Allah yang punya kuasa. Sekalipun gunung tidak berpindah, sekalipun gunung tidak beranjak, tapi kami percaya bahwa Engkau Allah punya kuasa yang terus bekerja dan bekerja di dalam setiap kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sebab Engkau yang berkata kepada kami, Engkau yang berbicara buat kami, bahwa kuasa-Mu lebih dari segala kuasa yang ada di bumi ini. Roh Kudus, berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami. Roh Kudus, beracaralah Engkau bagi kami. Nyatakan kuasa Roh-Mu bagi kami ya Tuhan, sehingga kami mendapatkan
perkara-perkara besar yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara, di gereja ini, di tempat ini, Roh Kudus bekerja buat saudara. Di tempat ini ada Roh Kudus yang akan bekerja, yang akan menjamah kita, yang akan menguasai kita, yang akan membebaskan kita, yang akan melepaskan kita, dan memulihkan keadaan kita. Oleh sebab itu, mari kita membuka hati buat Roh Kudus, supaya dia bekerja dengan bebas, dengan leluasa di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Biarlah Engkau yang terus berbicara buat kami, Roh-Mu beracara buat kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang malam hari ini kita bersama-sama di tempat ini. Saya kali yang kedua dari tempat ini. Kali yang pertama saya bersama-sama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan, anggota Asosiasi Pendeta Indonesia, beberapa bulan yang lalu. Dan hari ini saya bersama-sama dengan saudara. Saya yakin dan percaya bahwa Roh Allah akan terus bekerja buat kita. Sebab di tempat ini ada Roh Kudus. Setiap kita yang duduk di tempat ini boleh mengalami Roh Allah, boleh mengalami Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita, tentunya saya perlu memperkenalkan diri buat saudara. Ya, yang pertama adalah Tuhan Yesus yang kita tinggikan. Ya, saya bersama dengan istri, yaitu istri saya, bisa berdiri. Ya, istri saya seorang dokter yang ada di Denpasar, dokter gigi. Jadi yang giginya mau dicabut, ya, kalau mau cabut gigi 1 gratis 1. Boleh, langsung ke saya boleh, ya, daftarnya. Anak saya yang nomor 4, ini perempuan, ya. Anak saya yang nomor 5, ini perempuan. Anak saya nomor 3 itu ada di Palangkaraya hari ini bersama dengan kakaknya yang nomor 1. Yang nomor 2 ada di Cikarang, dia sebagai direktur di salah satu kampus di Cikarang, Universitas Presiden University di sana, ya. Dan saya punya cucu 2, ya. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa ini semua karena kemuliaan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, dan saya boleh bersama-sama dengan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mengajak kita untuk kita melihat apa pesan Tuhan buat kita. Apa yang Tuhan mau sampaikan buat saudara dan saya. Yang paling dicari orang hari-hari ini. Yang paling dicari oleh setiap orang hari-hari ini. Itu mereka merindukan yang namanya surga. Betul? Saudara merindukan surga? Saudara rindu ada surga? Siapa yang mau ke surga duluan? Ada yang mau rindu ke surga duluan? Haleluya. Luar biasa. Ya. Kita percaya bahwa pada waktu kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, kita harus mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya rasa bahasnya terlalu besar ya. Ya,
apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan. Supaya kita mengerti, memahami bahwa yang sekarang ini, yang sedang dicari banyak orang, itu adalah Yesus. Katakan kanan kiri, Yesus. Ya. Kalau polisi mencari orang yang menjadi buronan, itu dikatakan DPO. Betul tidak? Atau kalau dia pergi jauh dan lalu tidak ketemu, dikatakan wanted. Nah, dalam kerajaan Allah yang dicari banyak orang adalah Yesus. Beberapa waktu yang lalu kita telah memperingati yang namanya kenaikan Yesus ke surga. Pada waktu Yesus naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya tentunya kepada dia. Dia menyediakan tempat bagi setiap orang yang mengasihi dia. Dan dia mengalahkan setiap lawan-lawannya, musuh-musuhnya, dan membuat kita menjadi menang. Amin. Pada waktu Yesus naik ke surga, tentunya dia sudah berpesan dan memberikan janji kepada murid-muridnya, termasuk kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini, adalah dia memberikan Roh Kudus di dalam hidup kita, supaya kita menjadi supaya Roh Kudus menjadi penghibur, menjadi pengajar, ya, dan memberikan satu kehendak tujuan yang jelas. Yang Allah inginkan adalah supaya saudara dan saya benar-benar hidup menjadi umat yang mengasihi Dia. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara bisa membaca, bisa ditampilkan ayat-ayatnya ya. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Itu ada satu perkataan Yesus kepada murid-muridnya bahwa dia harus naik supaya Roh Kudus turun. Ya. Dia harus naik supaya Roh Kudus itu turun. Nah, pada waktu dia naik ke surga, Roh Kudus turun, itu memberikan dampak bagi setiap orang. Sebab Roh Kudus ini punya peranan penting, punya fungsi penting di dalam kehidupan setiap orang. Tentunya yang percaya kepada Yesus. Ya. Jadi Roh Kudus ini punya peranan yang sangat penting. Di ayat yang ke-9 dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia yang disaksikan oleh mereka. Mereka ini adalah murid-muridnya. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Awan kemuliaan Tuhan menutupi Yesus pada waktu dia naik. Sehingga pada waktu murid-muridnya melihat, tercengang-cengang, boleh saya katakan begitu? Melihat, lalu malaikat berkata, apa yang sedang kau perhatikan? Apa yang sedang kau lihat? Sebab pada waktu dia naik, seperti itu juga dia akan turun. Ya. Jadi banyak orang yang sekarang ini sedang mengejar yang namanya surga, bukan mengejar yang namanya Yesus. Banyak orang yang sekarang sedang senang untuk masuk ke dalam kerajaan surga daripada mengalami Yesus. Ya. Kalau kita mengalami hubungan yang erat, yang intim dengan Tuhan,
maka tentunya yang disediakan oleh Tuhan itu menjadi bagian kita. Bukan yang kita cari yang surganya dulu baru ketemu dengan Yesus, tidak. Tapi kita harus bertemu dengan Tuhan dulu, mengalami Tuhan dulu, hidup dengan Tuhan dulu, baru yang namanya surga disediakan buat kita. Yang ayat yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, ini yang saya katakan tadi, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Apa yang dikatakan? 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea. Orang dikatakan Galilea ini berbicara tentang orang-orang yang dimuliakan Tuhan. Galilea ini berbicara tentang kemuliaan Bapa. Ya. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dia juga akan turun. Proses inilah yang sebenarnya yang saudara seandainya harus pahami. Bahwa pada waktu kita melihat Yesus, kita mengalami Yesus, kita akan diubahkan oleh Allah. Hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan. Sebab pada waktu Yesus mengubah hidup kita, karakter hidup kita diubahkan oleh Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Bagian yang pertama. Oke. Sorry, next saja. Kristus di surga hingga pemulihan segala sesuatu. Ya. Dia ada di surga, nanti pasal yang ketiga di situ. Kalau saudara akan baca, saudara perhatikan pasal yang ketiga dari Kisah Para Rasul. Kristus itu ada di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Yang artinya bahwa kehidupan setiap orang itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Rumah tangga yang sedang berantakan, Tuhan akan pulihkan. Orang-orang yang sedang dalam persoalan-persoalan, Tuhan akan pulihkan. Hidup yang sembarangan, Tuhan akan pulihkan. Dan kehidupan di dalam Kristus adalah kehidupan yang dipenuhi, yang dikuasai oleh Roh Kudus. Dan orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah orang-orang yang punya kuasa, ada power yang luar biasa. Katakan kanan kirimu, engkau penuh Roh Kudus, engkau punya power. Ya, kita ada Roh Kudus di dalam diri kita, amin. Kalau kita ada Roh Kudus di dalam diri kita, ada kuasa yang menyertai kita. Sebab kuasa yang diberikan oleh Tuhan adalah kuasa yang akan mengalahkan, yang akan mematahkan setiap belenggu-belenggu. Kuasa yang diberikan oleh Allah kepada kita, dia akan menguasai kehidupan kita dan kedagingan kita akan dihancurkan. Jadi hidup kita akan selalu diubahkan oleh Tuhan. Karakter hidup kita akan selalu diubah oleh Tuhan. Ada 3 tanda gereja yang bergerak di dalam roh. Tadi siang saya katakan kepada umat Tuhan yang ada di Denpasar bahwa gereja itu bukan bangunan ini. Tapi gereja itu adalah kita. Kumpulan orang-orang percaya yang keluar dari kegelapan kepada terang kemuliaan Tuhan. Ini adalah gereja. Di mana dia dalam kegelapan, dia harus ada di dalam terang dan dia harus menjadi berkat bagi banyak. Ini gereja. Jadi gereja yang bergerak dalam roh
adalah gereja yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau gereja nggak mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka jangan salahkan Tuhan kalau gereja itu hanya menjadi gereja yang bergerak di dalam hal-hal yang biasa-biasa. Ya, hanya sekumpulan orang-orang yang hanya senang bergerak di dalam aktivitas biasa-biasa. Tapi kalau orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka pergerakan roh itu akan membawa banyak orang untuk menyembah kepada Yesus. Yang kedua, gereja yang menangkap visi Allah. Apa visi Tuhan? Apa petunjuk Tuhan buat saudara dan saya hari ini? Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 21 mengatakan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka pada waktu orang-orang itu pergi memberitakan Injil, maka akan banyak orang datang menyembah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, gereja yang mau pergi memberitakan Injil ini bukan sekedar, tapi betul-betul pergi untuk memberitakan Injil Tuhan. Nah, Roh Kudus itu, ya, Roh Kudus itu bukan turus ya, tapi turun. Ya. Jadi Roh Kudus itu turun. Yohanes pasal 14 ayat 26, Lukas pasal 24 ayat 49, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ketiga. Tuhan Yesus naik agar Roh Kudus itu turun. Tadi saya sudah katakan kepada saudara, ya. Menghibur, menasihati, menolong, mengajar, membimbing dan menyertai semua umat Tuhan. Dan orang Kristen yang memiliki Roh Kudus adalah orang Kristen yang punya kuasa. Saudara dan saya hari ini harus punya kuasa. Amin. Kuasa untuk memerintah, mengusir setan, menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan, menghancurkan setiap kedagingan, mematahkan setiap keakuan hidup, emosional dan lain sebagainya, yang harus dipatahkan supaya kuasa ini benar-benar menjadi nyata dalam diri kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, proses ini adalah proses yang tidak mudah tentunya, dan ini membutuhkan waktu yang luar biasa. Banyak orang juga berkata bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu dianggap penutup, ya, dalam pelayanan Yesus. Sebenarnya tidak. Bahwa ini justru adalah merupakan bagian untuk menuju kepada karya agung Allah. Karya yang luar biasa, karya yang besar, yang Tuhan nyatakan bagi setiap umatnya. Ya, ya lari kemana? Ya. Tanpa kenaikan tadi saya sudah tidak ada pemerintahan Kristus, tidak ada pengantaranya, tidak ada pengharapan dan pemulihan. Itulah sebabnya hari ini saya perlu sampaikan buat saudara pesan ini, supaya Roh Kudus benar-benar bekerja dan berkarya di tengah-tengah. Ya. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, sekali lagi saya katakan, adalah orang yang diberi kuasa oleh Tuhan. Pada waktu Yesus mau meninggalkan murid-muridnya, pesan Yesus, naiklah engkau ke dalam Yerusalem, nantikanlah Roh Kudus. Pada waktu mereka menantikan Roh Kudus, begitu Roh Kudus turun, maka setiap rasul-rasul itu mengalami yang namanya keberanian, karena ada kuasa yang turun. Dan mereka pergi untuk memberitakan kabar kesukaan, kabar baik, Injil kerajaan Allah kepada setiap orang supaya mereka menjadi selamat.
di dalam Kristus. Nah, Kristus harus dimuliakan. Ya. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 9 sampai ayat yang ke-11, Yesus naik ke surga secara historis bukan simbolis. Ya. Nanti saya akan sampaikan bagian-bagian ini. Lalu saya akan mengambil bagian yang berikutnya. Kristus ditinggikan sebagai raja dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Ini berbicara tentang otoritas yang Allah terima, yang dia pegang. Dan hari ini, saudara dan saya, otoritas itu diberikan kepadamu. Katakan kanan kirimu, kau diberi otoritas oleh Bapa. Dan pada waktu kita sudah pegang otoritas yang daripada Tuhan, percayalah bahwa kekuatan kuasa Allah akan mampu untuk mengendalikan apa saja yang ada di sekitar, di lingkungan. Ya, kalau di sini ada Roh Kudus, kalau di gereja ini ada Roh Kudus mampu menarik semua orang datang kepada Yesus. Amin. Kalau gereja ini menjadi gereja yang entertainment, maka cepat sekali gereja ini akan penuh. Percaya atau tidak, gereja ini akan cepat penuh. Undang saja artis dari Jakarta, setiap minggu datang ke tempat ini. Maka percayalah gereja ini, dalam jangka waktu 2 bulan, ini akan penuh dan tidak cukup. Dan kursi-kursi yang di sana itu akan turun di sini. Tapi percaya pada waktu Roh Kudus ada di tempat ini, Roh Kudus tinggal di tempat ini, Roh Kudus menguasai saudara, percayalah, dalam waktu dekat, gereja ini tidak akan pernah cukup lagi. Gereja ini tidak akan pernah cukup lagi. Karena banyak orang akan datang kepada Tuhan, dia akan mencari Tuhan, bukan mencari surganya. Dia akan cari Tuhan, siapa itu Yesus. Amin. Masih banyak di sekitar sini orang merindukan Yesus. Ya. Gak akan lama Bapak Ibu Saudara dikasih dan percaya. Pada waktu semua orang di tempat ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidup mengasihi Tuhan. Hidup sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Kekudusan ada di tempat ini. Ini akan menarik banyak orang datang menyembah kepada Yesus di tempat ini. Ini salah satu pesan yang Tuhan sampaikan buat kita. Ini salah satu pesan yang Tuhan sampaikan, biarlah gereja ini menjadi gereja yang kudus. Gereja yang menyenangkan hati Tuhan. Gereja yang hidup di dalam kehendak Tuhan. Gereja yang berjalan di dalam visi Tuhan. Bukan berjalan berdasarkan kehendak manusia daging kita, tapi berjalan sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Pada waktu gereja ini bergerak di dalam kehendak Roh Kudus, saudara, kursi yang di sana akan ada di tempat ini. Amin. Kursi yang kosong ini akan penuh. Pagi sore tidak akan pernah cukup tempat ini. Amin. Amin. Ini salah satu pesan buat kita. Pergi. Lakukan apa yang menjadi visi Tuhan. Yaitu pergi untuk memberitakan kabar baik bagi banyak. Ini salah satu pesan Tuhan. Ya, iman Kristen itu berakar pada suatu peristiwa yang terjadi. Sehingga imannya menjadi bertumbuh. Kita menyembah kepada Tuhan, bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Penyembahan kita bukan hanya sekedar penyembahan yang di dasar, tapi penyembahan kita menyentuh hati Bapa. Penyembahan kita menyentuh hati Tuhan.
Menyembah Tuhan itu bukan seperti orang yang bernyanyi biasa. Tapi menyembah Tuhan itu adalah mengerti hati Tuhan. Dan mendekat kepada Tuhan. Dan mengalami Tuhan. Dalam penyembahan kita kepada Bapa di surga. Alangkah luar biasanya pekerjaan Allah buat kita. Alangkah dahsyatnya kalau saudara dan saya mengalami Tuhan hari ini. Ya. Mungkin hari ini kita mengalami banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita. Masalah tidak akan pernah habis. Karena dengan masalah kita akan bertumbuh untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Karena kita akan lebih dekat dengan Tuhan. Terus mencari Tuhan dan terus mencari Tuhan. Karena tanpa ada masalah, hidup kita akan selalu biasa-biasa saja. Tapi begitu menemukan persoalan dan masalah yang kita hadapi, itu akan membuat pertumbuhan iman kita akan lebih kuat dan kokoh di dalam Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau Kristus sebagai pengantara dalam proses hubungan kita dengan Tuhan, kita akan selalu mendapatkan hati Dia. Pengantara di surga, Kristus sebagai imam besar, Ia memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Di surga, Kristus sebagai pengantara punya hubungan yang erat dengan Bapa. Di surga Dia menyediakan tempat bagi umat-umatnya. Di surga Tuhan Yesus itu dimuliakan. Dan hari ini keselamatan itu terjamin buat kita. Ya, saya nggak akan baca semua Bapak Ibu. Nah, kenaikan Kristus mengajarkan kita bahwa Kristus berkuasa di surga. Jadi kalau hari ini banyak orang merindukan Yesus. Sebab orang itu percaya, orang itu tahu bahwa Dia ada di tempat yang benar. Karena di tempat yang benar ada Tuhan yang sedang menunggu kita. Nah, Kristus itu bekerja bagi kita. Setiap saat, setiap waktu. Dia tidak pernah berhenti bekerja buat kita. Dan hidup kita akan selalu diperbaharui di dalam Kristus. Diperbaharui di dalam Bapa. Ya. Jadi Roh Kudus yang sudah ada di tempat ini. Biarlah Roh Kudus itu yang harus memerintah di dalam hidup kita. Roh Kudus yang ada di tempat ini adalah Roh Kudus yang selalu mengendalikan kehidupan saudara dan saya. Jika saudara mempercayai bahwa ada Roh Kudus yang tinggal di tempat ini, yang bekerja di tempat ini, maka Roh Kudus yang ada di tempat ini, Roh itu akan bekerja dan mengendalikan setiap hidup saudara dan saya. Ya. Jadi membuka hati sepenuhnya buat Roh Kudus supaya Roh Kudus bekerja dengan leluasa dalam hidup kita. Iman Kristen bukan pengalaman masa lalu. Tapi pengharapan masa depan yang pasti buat saudara dan saya. Kalau kita punya iman, percaya bahwa Yesus punya kuasa, Yesus yang akan mengendalikan hidup kita, Yesus yang akan memberikan petunjuk buat saudara dan saya, maka iman ini akan mampu untuk memindahkan gunung. Amin. Kok nggak ada aminnya saudara? Iman sekecil biji sesawi saja mampu untuk memindahkan gunung, apalagi iman yang diberikan Allah, diberikan Kristus kepada kita hari ini adalah iman yang akan mengubah kehidupan yang sulit menjadi mudah.
Ya. Hidup yang dipenuhi dengan liku-liku yang macam-macam itu akan diberikan jalan. Mari, gereja ini ditempatkan di sini, saya yakin dan percaya bukan karena mau Pak Gembala, tapi karena petunjuk Roh Kudus. Karena ada petunjuk Roh Kudus, maka gereja ini ada. Itulah sebabnya kita nggak perlu takut dengan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita perlu percaya bahwa ada Tuhan yang selalu mengendalikan hidup kita. Ada Tuhan yang selalu melindungi hidup kita. Ya. Sepanjang jalan saya dari Denpasar menuju ke tempat ini. Tadi Pak Pendeta katakan, lancar Pak. Saya bilang lancar sekali. Dan saya berjalan kalau nggak salahnya 60, 70, 60, 70. Ya, nggak ada sesuatu yang menghalang. Dan saya merenungkan sesuatu. Bahwa kalau kita sungguh-sungguh berpegang kepada janji Tuhan, kehendak Tuhan, maka perjalanan hidup kita akan diperlancar oleh Tuhan. Saya datang ke sini punya tujuan. Dari Denpasar ke tempat ini ada tujuannya, yaitu bertemu dengan saudara. Tapi kalau saya datang dari Denpasar ke negara tanpa tujuan, maka saya akan bingung mau kemana saya. Ya. Dan tentunya saya akan mencari-cari mau kemana dan kemana. Di jalan mungkin berpikir, tapi karena saya ada tujuan ke tempat ini, maka begitu dari Denpasar, saya tahu jalan, maka saya lewat jalan apa yang sebelah sana itu? Depannya kantor ini terus belok ke sini, belok lagi masuk ke sini. Ya. Tapi kalau saya nggak tahu, saya mungkin nggak ketemu jalan. Begitu pula kalau kita nggak mencari tujuan, nggak bekerja menurut kehendak Tuhan, nggak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita akan berjalan hanya meraba-raba saja. Ya, saya ulangi lagi pesan Tuhan buat kita sore hari ini. Yaitu biarlah Roh Kudus bekerja dengan leluasa di dalam hati kita. Dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak. Ya. Ada tantangan, pasti ada tantangan. Ada masalah, pasti ada masalah. Tapi kalau masalah dan tantangan itu kita serahkan kepada Allah, maka semua akan Tuhan selesaikan dengan sebaik-baik. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara pada sore hari ini. Kurang lebih ada 60-70 orang ada di tempat ini. Percaya Roh Kudus bekerja di dalam hatimu. Kalau Roh Kudus sudah bekerja di dalam hatimu, 70 orang ini akan menjadi 140 orang. Amin. Amin. Apa yang membuat saudara percaya bahwa dari 70 menjadi 140? Karena ada Roh Kudus. Dan satu orang akan bawa satu jiwa. Amin. Pak Pendeta, jemaat mengatakan amin. Satu orang akan bawa satu jiwa. Satu orang bawa satu jiwa, dari 70 akan menjadi 140. 2 bulan kemudian, dari 140 akan menjadi 280. 2 bulan kemudian akan menjadi 480. Amin. Dan hari ini adalah waktunya Tuhan
mengerjakan hatimu supaya engkau diberi kuasa penuh oleh Allah. Kuasanya bekerja di dalam hidupmu. Kuasanya akan mengubah hidupmu. Kuasanya akan memulihkan hidupmu. Dan pada waktu hidupmu dipulihkan oleh Tuhan, percaya ada perubahan. Atmosfer kekuasaan Tuhan itu akan menguasai di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, komunitas, pelayanan, dan lain sebagainya akan diubah oleh Tuhan. Amin. Kalau kita percaya Tuhan punya kuasa bekerja dengan sempurna dalam hidup kita. Mari saja saudara bangkit berdiri. Haleluya, Yesus. Haleluya. Biarlah engkau membuka hatimu. Sebagaimana engkau telah berkata bahwa aku percaya bahwa Roh Kudus yang bekerja di dalam hatiku, Roh Kudus yang bekerja di dalam hidupku adalah Roh Kudus yang akan mengubah cara berpikirku, mengubah cara hidupku untuk selalu menyenangkan Bapa di surga. Haleluya. Haleluya Tuhan. Biarlah engkau bekerja hari ini. Bekerjalah Roh Kudus. Bekerjalah Tuhan. Jika engkau mau dipulihkan oleh Tuhan, apapun masalahmu hari ini, buka hatimu sepenuhnya. Roh Kudus akan bekerja, menguasai. Roh Kudus akan menjamah engkau. Roh Kudus akan membebaskan engkau. Roh Kudus akan melepaskan engkau. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Syata kata karala basyandaya rala basyakata karala maya sikiara labala. Hiara lama taka syakara lama taka sandaya rala basikiara labala. Ina mata kandaya rala basakata kata kandaya rala basikiara labala. Kiara lama 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 syandaya rala basakata kata karala labala. Nama to korolo basikiara labaya sindiara lama taka sini. Ria basakata kata kata karala labala. Inamaya ralamaya sindiara lama 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 lama. Inama takashianda ya ralaba shidi. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
Tuhan yang besar. Haleluya. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang sanggup bekerja dengan sempurna dalam hati kami, dalam hidup kami, melepaskan, membebaskan kami, memulihkan hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Bekerjalah terus di dalam hati setiap umat-umat-Mu, setiap hati kami Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, lawat terus hati kami Tuhan, lawat terus hati kami Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau melawat setiap hati kami, melawat setiap kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus bahwa tempat ini, rumah ini, gereja ini, orang-orang pilihan Tuhan yang ada di tempat ini, mereka akan mengalami Tuhan secara pribadi, lepas pribadi, dan hidup mereka akan diubahkan oleh Tuhan. Ada pemulihan di tempat ini, ada kelepasan di tempat ini, ada kebebasan di tempat ini, dan setiap orang akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami bersyukur Bapa di surga. Biarlah kehadiran Roh Kudus akan terus menguasai hati kami. Di saat kami tinggalkan tempat ini sekalipun, kami percaya Tuhan, Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berbicara buat kami. Roh Kudus tidak akan pernah berhenti untuk tidak menolong kami. Dia akan terus bekerja sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu berhenti untuk berbicara, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus tidak berhenti bekerja di dalam setiap hati kami. Berkati umat-umat Tuhan di tempat ini, berkati gereja di tempat ini. Semua akan menjadi tempat di mana kemuliaan Allah ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang percaya bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Karnadi. Tuhan Yesus memberkati Pak. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan mendengarkan pengumuman. Kepada yang bertugas kami persilakan. Mari sekali lagi kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Jika malam hari ini Tuhan, kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebagai nutrisi rohani kami Tuhan. Bahwa kami Roh Kudus menjadi pribadi-pribadi gereja-Mu yang senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Gereja-Mu yang senantiasa mengerti dan melakukan visi Allah, yaitu amanat agung Tuhan Yesus menjangkau jiwa-jiwa. Jadikan kami setiap gereja-Mu di tempat ini bukan hanya para pengerja, bukan hanya para pelayan Tuhan, tetapi kami semua, setiap gereja-Mu yang ada di tempat ini
menjadi pemberita Injil-Mu ya Bapa. Terus pakai Tuhan. Bahkan penginjilan kami melalui media sosial kami, biarlah menjangkau jiwa-jiwa. Dan kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus yang akan menarik banyak jiwa memenuhi tempat ini. Karena melihat penyataan-penyataan-Mu Tuhan Yesus atas tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur juga Tuhan, buat hamba-Mu Bapak Pendeta Timotius Karnadi, yang sudah Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, memberkati firman Tuhan atas kami jemaat di tempat ini. Kami bersatu hati berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berkati beliau. Berkati Tuhan pelayanannya, berkati penggembalaannya, berkati kepemimpinannya di dalam Asosiasi Pendeta Indonesia Provinsi Bali. Pakai beliau lebih heran lagi Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati juga keluarganya, istri, anak-anak, semuanya diberkati Tuhan. Demikian perjalanan kembali dari tempat ini ke Denpasar. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Bentengi dengan malaikat-Mu, pimpin dengan Roh Kudus. Tibakan di rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Dan ini kami umat-Mu Tuhan, sebentar kami akan menabur di ladang pekerjaan Tuhan. Tapi Engkau tilik dari ketinggian-Mu ya Bapak. Setiap tangan-tangan yang menabur, kami percaya dengan iman kami pasti semakin diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Timotius Karnadi beserta ibu dan anak-anak. Tuhan Yesus berkati. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama bersama kami beribadah di tempat ini, untuk minggu-minggu berikutnya kembali bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Saya sampaikan jadwal kegiatan gereja sepekan. Ibadah family altar jam 7:30 hari Rabu di gereja. Kemudian, ralat. Ibadah family altar hari Rabu jam 7:30 di rumah keluarga Bapak Tarjo ya. Batu Agung. Di Batu Agung, daerah Batu Agung. Sekali lagi saya ulangi, ibadah family altar hari Rabu jam 7:30 akan diselenggarakan di rumah keluarga Bapak Tarjo di Batu Agung. Kemudian ibadah doa malam hari Sabtu jam 6:30 di gereja, dilanjutkan dengan latihan musik. Kemudian hari Minggu ibadah raya jam 6 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Wimko dari Denpasar. Kemudian jam 6:30 ada ibadah sekolah minggu juga. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Kita sudah diberkati Tuhan pada malam hari ini. Mari sama-sama katakan haleluya. Kurang keras lagi. Haleluya. 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 Berikan sorak-sorai yang bagi nama Tuhan. Tadi juga kami undang untuk jemaat bangkit berdiri, katakan, aku diberkati Tuhan. Aku dilimpahi oleh Tuhan. Haleluya. Aku diberkati. Aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Yes, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan sesembahan pujian pada saat malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan jikalau kami boleh merasakan, boleh menikmati hadirat-Mu pada saat malam hari ini. Oleh karena Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus ada di setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Firman yang sudah kami terima memberi pembelajaran buat kami agar kami senantiasa mengerjakan sesuatu yang terbaik buat Engkau. Dan kami akan membuat rumah-Mu, gereja-Mu senantiasa ada Roh Kudus. Itulah sebabnya Tuhan kami berserah di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Timotius Karnadi. Tuhan sekali lagi berdoa buat beliau, berkati pelayanannya, pekerjaan, dan semua apa yang dikerjakannya. Tuhan senantiasa menyertai, memimpin, dan membuatnya berhasil. Demikian pula Tuhan Kau berkati kesehatan beliau, berkati keluarga, ibu, anak-anak, semuanya. Kami serahkan di tangan Tuhan, dan kami yakin dan percaya bahwa setiap keluarga yang senantiasa bersandar atas kuasa Roh Kudus, bersandar atas kuasa ilahi daripada Tuhan Yesus Kristus, Engkau senantiasa menyertai. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami masih berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan Kau berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, serta Bapak Kapolri, Panglima TNI. Kami serahkan semuanya di tangan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pribadi-pribadi ini adalah pilihan-Mu yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Itulah sebabnya Tuhan kami berdoa buat Bapak Presiden kami. Berkati kesehatan, berkati segala keputusan yang diambilnya, dan bertujuan baik untuk bangsa dan negara kami ini. Demikian pula kami berdoa buat kota di mana kami berada. Berkati Bapak Bupati kami, berkati Wakil Bupati kami, serta jajaran pemerintah kota Kabupaten Jembrana ini, dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun, kami serahkan semuanya di tangan Tuhan Yesus. Dan kami percaya juga bahwa beliau-beliau, pemimpin-pemimpin kami ini adalah pilihan-Mu juga. Sehingga berbuat yang terbaik buat kami. Oleh sebabnya kami berdoa buat kota kami. Berkati perekonomian dan keamanannya. Sehingga kami merasakan kesejahteraan ada di Kabupaten Jembrana ini. Karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara, mari kita angkat tangan, siap terima berkat dari Tuhan. Diberkati pada saat datang, diberkati pula pada saat engkau pulang, diberkati sawah dan ladangmu, usaha dan pekerjaanmu, diberkati usaha tokomu, usaha bengkelmu, usaha jasamu, budidaya tambakmu, kesehatanmu, dan pendidikanmu. Engkau sekali-kali tidak akan pernah turun, tetapi engkau tetap naik. Engkau tetap menjadi kepala, bukan ekor. Saudara, mari kita pulang membawa segala kedamaian, kemenangan yang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dari mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin. Selamat malam saudara. Sampai ketemu minggu depan.